فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada bab baru yang termasuk bab penting untuk diilmui oleh setiap muslim dan muslimah dan berupaya untuk mengambil bagian dalam menunaikannya, karena agungnya kemanfaatan yang didapat dengan sebabnya, yaitu al-waqf. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, babul waqfi, bab yang menerangkan tentang wakaf dan hukum-hukumnya. Apa yang dimaksud dengan wakaf? Wa huwa tahbisul asli wa tasbilul manafi'. Yang dimaksud dengan wakaf, akhwani fillah, sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala di sini dengan dua ungkapan. Wakaf yaitu tahbisul asli wa tasbilul manafi'. Maksudnya bagaimana? Maksud dari tahbisul asli yaitu menahan pokok dari harta, sehingga harta tersebut tidak bisa untuk dijual belikan, tidak bisa dihibahkan, tidak bisa berpindah kepemilikan. Makanya asalnya pokok harta tersebut ditahan. Seperti tanah misalnya, tanah kalau diwakafkan, tanah ini tertahan. Nah, yang bisa adalah dimanfaatkan. Makanya apa? Unsur kedua dalam pengertian wakaf adalah tasbilul manafi'. Nah, yaitu menahan pokok dari harta dan melepas kemanfaatan-kemanfaatan darinya. Karena tasbil bermakna itlaq. Nah, tasbilul manafi' ay itlaquha, yaitu melepaskan kemanfaatan dari pokok harta tersebut. Secara mudahnya, akhwani fillah, berarti intinya wakaf adalah apa? Suatu bentuk akad di mana seseorang menahan pokok dari harta tersebut, tidak bisa untuk beralih kepemilikan, dan memperbolehkan untuk diambil kemanfaatan dari harta tadi sesuai dengan arah yang wakaf tersebut diserahkan padanya. Berarti akhwan, karena pada wakaf itu harus ada tasbilul asal. Jadi wakaf itu hanya bisa pada perkara-perkara yang memang ketika dimanfaatkan hal tersebut tidak habis. Perkara tersebut tidak habis, maka tidak bisa wakaf beras.
Wakaf beras bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Karena kalau dimakan habis. Namanya sedekah berarti. Tapi kalau wakaf sawah bisa enggak? Bisa. Wakaf sawah ini saya wakafkan untuk para fuqara. Sehingga apa? Ditanami oleh orang-orang fakir. Kemudian mereka mengambil hasil panennya. Boleh. Dan ketika orang fakir yang ini sudah meninggal, maka kemudian digantikan oleh orang fakir berikutnya yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh wakif, pihak yang mewakafkan. Jadi hal pokok yang harus dipahami tentang masalah wakaf yaitu perkara yang diambil kemanfaatan tersebut adalah apa? Perkara yang kemanfaatan bisa diambil darinya bersamaan dengan tetapnya hal atau tetapnya barang tersebut. Dalam ungkapan Arabnya yaitu ma yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainih. Bisa diambil kemanfaatan dan ainnya, zatnya itu masih tetap. Paling mudahnya gambarannya tanah atau rumah atau baju besi. Dulu sebagian salaf mereka mewakafkan baju besinya, senjata pedangnya diwakafkan dan seterusnya. Nah, wakaf ini kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala wa huwa min afdhalil qurabi wa anfa'iha. Dan wakaf termasuk di antara seutama-utama pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang paling bermanfaatnya. Baik. Afdhalul qurab ikhwan termasuk dalam seutama-utama ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena ini sedekah yang apa? Yang terus-menerus adanya. Baik. Sedekah ini tidak berhenti. Dan kemanfaatannya kalau diarahkan yang berkaitan dengan dakwah akan sangat besar. Kalau dikaitkan dengan jihad akan sangat besar. Demi apa? Demi kuatnya Islam dan kaum muslimin. Di waktu hidup orang yang wakaf maupun setelah wafatnya. Dan yang paling bermanfaatnya kenapa? Karena sangat bermanfaat baik bagi yang wakaf itu diarahkan kepadanya, misalnya para fuqara atau para talabatul ilmi atau untuk dakwah, memberikan kemanfaatan yang luas. Baik. Dan terus kemanfaatannya. Generasi ini meninggal akan digantikan generasi berikutnya mengambil kemanfaatan dari harta wakaf tersebut sampai hari kiamat. Dan juga kemanfaatan bagi yang berwakaf itu jelas akhwat. Kenapa? Karena wakaf adalah apa? Adalah sedekah jariyah, sedekah yang terus-menerus mengalir pahalanya walaupun yang bersedekah telah meninggal dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Kalian disebutkan oleh Imam As-Sa'di di sini li hadits idza matal 'abdu in qata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Rawahu Muslim. Apabila seorang hamba itu meninggal maka terputuslah semua amalan. Kenapa? Karena sudah meninggal, tidak bisa melakukan perbuatan lagi, tidak bisa beramal lagi. Kecuali dari 3 hal. Yang 3 hal ini ikhwan sebenarnya merupakan apa? Buah dari amalan yang dulu dia lakukan ketika hidup. Tapi apa? Buahnya terus dia rasakan setelah kematiannya.
pahala demi pahala terus mengalir walaupun dia telah mati. Yang pertama sedekah jariyah, dan itu dijelaskan oleh para ulama maksudnya adalah wakaf. Baik. Kemudian au ilman yuntafa'u bih, au ilmu yang diambil kemanfaatan darinya, yaitu ilmu syariat ini. Nah, di mana seorang belajar ilmu kemudian yang diajari beramal dengannya, mengajari salat. Nah, terus mengalir pahala demi pahala bagi yang mengajarkannya. Baik. Makanya peluang yang besar ini bagi para penuntut ilmu jangan sampai dia sia-siakan untuk bisa meraih apa? Salah satu bentuk dari amalan yang terus-menerus akan mengalir pahalanya walaupun dia telah meninggal dunia. Awaladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Dan anak saleh merupakan jerih payah orang tua juga. Makanya orang tua mendapatkan bagian dari apa? Pahala. Dari sini juga jangan sampai seorang ibu atau seorang ayah merasa jemu, merasa lelah dalam memberikan pendidikan kepada anak. Nah, tidak pantas sama sekali orang tua kemudian merasa putus asa dalam mendidik anaknya selama masih hidup. Nah, niati untuk bisa mencapai ini, mengupayakan agar apa? Agar pahala terus bisa mengalir dari arah mereka. Diberi pendidikan yang bagus, diberi pendidikan agama. Nah, agar apa? Mereka beramal di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menyampaikan sunnah Rasul, menyampaikan agama ini kepada manusia. Dan sungguh apabila terwujud demikian, maka orang tua walaupun dia telah meninggal akan merasakan buah-buah yang begitu mulia, pahala yang terus mengalir. Hadis riwayat Muslim. Syahid dari hadis ini yaitu yang pertama sedekah jariyah, yaitu wakaf. Baik. Dan wakaf ikhwan, rukunnya ada 4. Rukun wakaf ada 4, yaitu yang pertama al-waqif. Al-waqif yaitu pihak yang berwakaf, pihak yang memiliki harta tadi, apakah berupa tanah atau berupa rumah atau pekarangan. Nah, ini wakif yang mewakafkan. Kemudian al-mauquf yang diwakafkan. Yang diwakafkan inilah yang berupa tanah, sawah atau yang lain. Rukun yang ketiga al-mauquf alaih, yang diwakafkan atasnya, yaitu apa? Tentang perkara apa yang harta wakaf itu diarahkan padanya. Seperti misalnya tanah ini diwakafkan untuk dibangun masjid, misalnya tanah ini diwakafkan untuk dibangun perumahan bagi ahli sunnah, misalnya. Ini al-mauquf alaih. Kemudian sighah. Sighahnya yaitu kalimatnya bagaimana yang diungkapkan dalam apa? Dalam wakaf tersebut. Kemudian Imam As-Sa'di rahimahullahu taala sebutkan 2 hal, ikhwan. 2 hal yang harus ada untuk suatu wakaf itu dihukumi syar'i. Kata beliau rahimahullahu taala,
idza kana ala jihati birrin wa salima minadh-dhulmi. Karena disebutkan tadi bahwasanya wakaf itu afdalul qurab, seutama-utama ibadah dan yang paling bermanfaatnya. Tapi syaratnya apa? Idza kana min jihati bir wa salima minadh-dhulm. Syaratnya apabila diarahkan pada kebaikan. Baik, bukan diwakafkan pada apa? Pada perkara keburukan. Ini saya wakafkan untuk apa? Untuk diskotik misalnya. Nah, ini tidak akan apa? Tidak akan dapat pahala, malah yang akan didapat adalah dosa yang terus-menerus mengalir untuknya. Baik. Jadi wakaf itu syaratnya pertama harus diarahkan pada kebaikan. Untuk bangun masjid, atau untuk para penuntut ilmu, atau untuk dakwah, atau untuk hal-hal yang lain dari perkara-perkara yang dianjurkan di dalam agama kita. Baik. Bahkan juga boleh kawan, wakaf diarahkan kepada apa? Kepada dzawil qurba wal fuqara wal masakin, kepada karib kerabat, para fakir dan miskin. Baik. Nah, ketika dia akadnya adalah wakaf ikhwan, maka apa? Saya wakafkan ini untukmu dan semua anak keturunanmu. Maka asal harta tadi tidak dimiliki, tapi apa? Mereka hanya boleh mengambil kemanfaatan darinya. Baik. Sebagaimana Rasulullah SAW bimbingkan kepada Umar yang nanti akan kita baca pada bimbingan Nabi SAW untuk beliau. Kemudian yang kedua, wasalima minadh-dhulmi, harus selamat dari kezaliman. Tidak boleh memaksudkan dengan wakaf tersebut untuk memadharati tetangga atau memadharati orang yang bersekutu dalam kepemilikan harta tersebut, atau kepada ahli waris misal, atau yang lain. Misalnya kawan, di antara wakaf yang apa? Terkandung padanya kezaliman sehingga tidak diizinkan, tidak diterima. Yaitu misalnya seorang mewakafkan semua hartanya di apa? Di waktu menjelang kematiannya dalam keadaan ahli waris masih membutuhkan sebagian harta warisannya. Baik. Nah, ini ada kemadharatan karena apa? Karena seseorang ikhwan ketika meninggal hartanya kan berpindah kepada ahli waris. Ketika semuanya diwakafkan, maka ahli waris tidak mendapatkan apa-apa. Demikian pula wakaf yang padanya kezaliman, misalnya wakaf kepada salah seorang anaknya dan membiarkan anak yang lain tidak mendapatkan atau tidak bisa mengambil kemanfaatan. Ini juga wakaf yang padanya kezaliman. Baik. Qala wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala asaba Umar ardan bi Khaybar fa ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastamiruhu fiha. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Kemudian Umar mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastamiruhu fiha, ay yastashiruhu taliban fi dzalika amrah.
yaitu Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaybar, kemudian datang kepada Nabi bermusyawarah minta bimbingan perintah beliau. Tanah ini Anda perintahkan bagaimana wahai Rasulullah, untuk Umar bisa mendapatkan kemanfaatan yang banyak. Dan Khaybar suatu negeri yang berada di arah utara Madinah, sekitar 160 km, yang terkenal dengan pertaniannya, yang pada masa itu Khaybar menjadi tempat tinggal orang-orang Yahudi, sampai Allah Subhanahu wa taala menangkan Islam, sehingga dikuasai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dikuasai kaum muslimin pada tahun ke-7 Hijriah. Khaybar dibuka tahun keberapa? Hendak ya Fadil? Tahun ke-7 Hijriah. Kalau Mekah dibuka kapan? Dikuasai kaum muslimin kapan, Mbak Mujahid? Tahun ke-8 Hijriah. Jadi Khaybar dulu, baru Mekah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin saat itu bisa menguasai Khaybar pada tahun ke-7. Nah, orang-orang Yahudi dibiarkan hidup di sana, dan menggarap pertanian mereka, tapi Tapi dengan perjanjian untuk bagi hasil. Baik. Sampai kemudian pada masa Umar radhiyallahu anhu, orang-orang Yahudi dikeluarkan dari Khaybar. Baik. Nah, dari sini kita ketahui bagaimana kondisi orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi terhina. Cuman pada masa sekarang, nasallallahu al-afiyata wassalamah, mereka dengan kelicikannya dan makar-makar mereka mampu menguasai banyak aspek dari aspek-aspek yang ada di dunia ini. Dan di antara hal yang jangan sampai kita lalai, keadaan saudara-saudara kita di Gaza juga masih terus butuh doa-doa kita. Walaupun kita tidak kunut nazilah atau sudah berhenti dari kunut nazilah, tapi jangan sampai berhenti dari mendoakan, karena berita yang terakhir, banyak dari mereka ribuan yang kelaparan, sampai pada jatuh pingsan dan meninggal karena kelaparan. Dan apa yang dilakukan oleh siapa itu? Netanyahu, si Yahudi ini, pemimpin Yahudi ini, melebihi kekejaman Fir'aun. Fir'aun membunuh anak-anak kecil, dibunuh, tidak sampai kemudian dibiarkan kelaparan, biar mati kelaparan. Membunuh dengan dengan membiarkan kelaparan, ini pembunuhan yang sangat sadis. Dibiarkan kelaparan, bahan makanan sulit masuk, obat-obatan sulit masuk. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Maka arahkan doa-doa kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada mereka dan jalan keluar. Kita di sini bisa makan dengan kenyang, bahkan sebagian dibuang-buang. Tidak pantas kalau sampai dibuang-buang. Syukuri kemudahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, karena di sana ada orang-orang yang sampai pingsan, sampai meninggal karena kelaparan. Umar mendapatkan bagian dari tanah di Khaybar. Kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini asabtu ardan bi Khaybar, lam usib malan qad
wajadtu huwa anfasu indi minhu. Wahai Rasulullah, aku mendapati sebidang tanah di Khaybar yang aku belum pernah mendapatkan suatu harta yang lebih bernilai di sisiku daripada tanah tersebut. Lihat, sahabat akhwan datang kepada Rasulullah dengan apa? Dengan menawarkan harta yang paling bernilai di sisinya sebagai bentuk pengamalan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mencapai kebaikan yang sebenarnya sampai menginfakkan yang kalian cintai. Minta bimbingan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanah ini mau diapakan untuk bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka Nabi membimbingkan, in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Jika engkau mau, maka habbasta aslaha, engkau tahan pokok tanah tersebut. Ya, tanahnya ditahan, tapi apa? Engkau sedekah dengan tanah tersebut, yaitu untuk bisa tanah itu diambil kemanfaatannya. Inilah wakaf. Ya, ditahan tanahnya untuk tidak menjadi milik siapapun, karena sudah diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, ditahan. Nah, asal hartanya ini kemudian apa? Bersedekah dengan sisi kemanfaatan yang diambil dari apa? Tanah tersebut. Qala fatasaddaqa biha Umar, maka Umar pun bersedekah dengannya, ghaira annahu la yuba'u asluha wa la yurathu wa la yuhab. Hanya saja tanah itu tidak dijual, tidak pula diwariskan, tidak pula dihibahkan. Inilah maksud dari wakaf, sehingga senantiasa terjaga. Karena apa? Asalnya tertahan, makanya dinamakan wakaf. Kenapa? Kepemilikan itu tidak bisa berpindah, dia berhenti pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemanfaatannya lah yang bisa apa? Bisa berubah-ubah siapa yang mengambil kemanfaatannya. Fatasaddaqa bihal fil fuqara, maka kemudian Umar bersedekah dengan hasil manfaat dari tanah itu kepada orang-orang fakir, wa fil qurba, dan pada kerabat, wa fil riqab, dan pada budak-budak, wa fi sabilillah, dan di jalan Allah, para mujahid, wa ibnis sabil, dan para musafir, wa dhaif, demikian pula untuk para tamu. Baik. La junaha ala man waliyaha an ya'kula minha bil ma'ruf wa yut'ima sadiqan, dan tidak mengapa bagi orang yang mengurus harta wakaf yang diistilahkan apa dengan nazir wakaf. Tidak mengapa untuk dia mengakan dari sebagian hasil tersebut dengan cara yang ma'ruf, yaitu tidak berlebihan. Tidak kemudian mentang-mentang dia nazir kemudian sembarangan. Tapi dia memakan dengan cara yang ma'ruf, wa yut'im sadiqan, dan boleh juga untuk memberi makan teman. Baik. Ghaira mutamawwilin malan, tanpa mengambil kepemilikan berupa harta, yaitu tidak kemudian dijual, hartanya dijual, hasil kebunnya dijual untuk dia mengambil sekian-sekian persen dari harta tersebut, tidak. Baik. Ghaira mutamawwilin malan dikatakan oleh Syekhuna Abdul Khaliq hafizahullah ta'ala, ay ghaira muttakhidhin minal waqfi milkan lahu falaysa lahu siwa ma yanfa'uh bila mujawazatil lil mu'tad. Tayyib, tanpa menjadikan dari wakaf tersebut suatu kepemilikan untuknya, sehingga tidak ada hak baginya dari barang wakaf kecuali apa yang bermanfaat untuknya saja. Tayyib, tanpa mujawazah lil mu'tad, tanpa melebihi kadar yang biasanya.
Baik, dan hadis ini hadis Umar dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, "Na'am, hadza aslun fi masyru'iyatil waqfi." Ini merupakan hadis pokok dalam pensyariatan wakaf. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya wakaf merupakan sedekah yang muabbadah lil waqif. Sedekah yang muabbadah, yaitu sedekah yang selama-lamanya, sedekah yang abadi bagi orang yang berwakaf, yang akan mengalir pahalanya terus-menerus selama zatnya itu masih ada. Dan selama diambil kemanfaatan dari. Baik. Semakin luas kemanfaatan yang diambil dari wakaf tadi, akhwan, maka akan semakin besar pahala yang akan didapat oleh wakif. Baik. Dengan catatan tentunya hendaknya dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharapkan pahala di sisi Allah, bukan hanya sekedar pujian manusia atau kedudukan di mata mereka. Karena sungguh yang demikian ini akan menjadikan apa yang dilakukan sia-sia belaka. Baik. Adapun tentang syarat sahnya wakaf, demikian pula dengan apa suatu wakaf itu bisa dikatakan telah sah. Apakah harus dicatatkan kepada kepada Departemen Agama kalau di negeri kita, ataukah cukup apabila terpenuhi syarat-syarat syar'i saja? Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.